Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Melinda, mahasiswi Stikes Kuningan, Peminatan Kesehatan Lingkungan semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah penyakit berbasis lingkungan yang diampu oleh Ibu Bibit Nasrihatun Dinia SKM MKes. Pada video ini, saya akan memberikan gambaran mengenai mekanisme suatu penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim global. Contohnya yaitu DBD atau demam berdarah dengue. DBD atau demam berdarah dengue dalam bahasa asing dinamakan dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang betina. Trias epidemiologi penyakit DBD ada host, agent, dan environment. Host merupakan orang yang terjangkit DBD. Perilaku host dalam kasus penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini ditinjau dari 3 faktor. Yang pertama, faktor pengetahuan individu, yang kedua, sikap seseorang, dan yang ketiga, tindakan yang terkait dengan DBD. Agent yang menyebabkan demam berdarah dengue ini tentunya adalah nyamuk Aedes aegypti. Hanya nyamuk betina yang dapat menggigit dan menularkan virus dengue. Yang ketiga adalah environment atau lingkungan sekitar. Perubahan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perilaku host sehingga berakibat pada timbulnya suatu penyakit yang dapat menyerang individu maupun keseluruhan populasi. Berdasarkan distribusi waktu, DBD terjadi saat awal musim penghujan. Hal ini dikarenakan pada musim hujan, vektor nyamuk DBD mengalami peningkatan populasi. Selain itu, sarang nyamuk yang bertambah banyak saat musim penghujan yang juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan insiden DBD. Sarang nyamuk yang semakin berlebih merupakan akibat sanitasi lingkungan yang kurang bersih dan kurang tertangani dengan baik. Sedangkan ketika musim kemarau, Aedes aegypti bersarang pada bejana atau tempat penampungan yang selalu terisi air dan jarang dikuras, misalnya bak mandi, tempayan, dan drum. Unsur lingkungan memegang peranan penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antara manusia dan unsur penyebab dalam proses terjadinya penyakit. Kondisi lingkungan yang buruk memberi keuntungan virus penyakit cepat berkembang biak. Pembawa dan penyebar penyakit DBD yaitu Aedes aegypti, menyenangi hingga pada benda-benda yang tergantung seperti pakaian, kelambu, atau tumbuh-tumbuhan di dekat tempat berkembang biaknya, dan pemukiman padat penduduk dengan lingkungan yang kurang cahaya matahari, lembab, gelap, dan dekat dengan sungai yang alirannya lambat karena adanya banyak sampah sehingga menimbulkan genangan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Faktor lingkungan dan perilaku memberikan kontribusi besar terhadap kejadian demam berdarah dengue. Maka upaya dasar kesehatan lingkungan yang dapat diterapkan yaitu dengan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Cara pemberantasan sarang nyamuk DBD dapat dilakukan dengan cara 3M, yaitu yang pertama menguras. Hal ini dilakukan dengan membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air, seperti bak mandi, ember air, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Dan yang kedua yaitu menutup. Langkah ini dilakukan dengan menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum air, ember air, dan yang terakhir yaitu mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti kaleng-kaleng bekas, aki bekas, dan ban bekas di sekitar rumah, dan lain sebagainya. Simpul 1, yaitu sumber penyakit. Pada penyakit demam berdarah dengue, sumber penyakit yaitu virus dengue yang terdapat pada nyamuk Aedes aegypti. Dalam kejadian DBD, penderita DBD dapat dikatakan menderita sakit apabila hasil laboratorium mengatakan positif terdapat virus dengue di dalam tubuhnya yang merupakan sumber penyakit.
Simpul 2, yaitu media transmisi. Media transmisi penyakit demam berdarah dengue adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini berkembang biak di tempat dengan genangan air yang bersih yang mungkin tersebar di dalam dan di luar pekarangan rumah atau bangunan. Bionomik nyamuk yang sudah berubah serta kondisi sanitasi lingkungan yang tidak baik akan sangat menunjang penyebaran penyakit DBD. Simpul 3, yaitu perilaku pemajanan atau behavioral exposure. Penyakit DBD dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Darah orang yang sedang demam akut atau disebut juga piremia setelah melalui fase intrinsik selama 8-10 hari sangat berpotensi menularkan penyakit DBD. Bila darah orang tersebut dihisap oleh nyamuk, maka virus dengue akan berada dalam tubuh nyamuk dan ketika nyamuk menggigit orang lain, maka virus yang terdapat dalam kelenjar liur nyamuk akan masuk ke dalam tubuh yang digigit. Setelah itu, masa inkubasi virus di dalam tubuh manusia sekitar 3 sampai dengan 14 hari. Simpul 4, yaitu kejadian penyakit. Pada saat nyamuk Aedes aegypti yang tidak infektif kemudian menjadi infektif setelah menggigit manusia yang sakit atau dalam keadaan piremia, nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus dengue menjadi penular sepanjang hidupnya. Ketika menggigit manusia, nyamuk mensekresikan kelenjar saliva melalui proboscis terlebih dahulu agar darah yang akan dihisap tidak membeku. Bersama sekresi saliva inilah virus dengue dipindahkan dari nyamuk antar manusia. Maka penderita ini termasuk dalam fase pertama, yaitu susceptible atau rentan. Apabila penderita belum menampakkan tanda dan gejala klinis, tetapi diperkuat hasil laboratorium, maka orang tersebut dapat dikatakan positif terkena DBD. Dan hal ini termasuk dalam fase kedua, yaitu subklinis atau asimptomatis. Penderita yang mengalami gejala demam dengan suhu tinggi antara 39 sampai dengan 40 derajat akibat pertempuran antara antibodi dan virus dengue, terjadi penurunan kadar trombosit dan bocornya pembuluh darah sehingga membuat plasma darah mengalir keluar dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan kejadian luar biasa DBD. Maka hal ini termasuk dalam fase terakhir, yaitu klinis atau proses ekspresi. Secara garis besar, dalam kejadian DBD, outcome-nya adalah angka insiden rate.